bahan yang dibutuhkan untuk membuat alat peraga luas permukaan prisma. Yang pertama ada kertas karton, kemudian ada kertas manila dengan berbagai macam warna, kemudian ada tusuk sate, gunting, kemudian ada penggaris, ada cutter, penghapus, dan ada double tip, ada pulpen, pensil, kemudian ada korek api, ada lem tembak, dan juga ada lem kayu. Kita akan membuat jaring-jaring balok dengan ukuran tingginya 20 cm, panjangnya 15 cm, dan juga lebarnya 10 cm. Yang pertama, kita mengukur dulu sesuai dengan ukurannya, sesuai dengan ukuran jaring-jaring baloknya di sini. Setelah kita ukur, kemudian kita garis. Setelah kita membuat pola jaring-jaringnya, kemudian kita gunting jaring-jaringnya sesuai dengan pola yang setelah kita buat. Setelah tadi kita menggunting pola yang sudah kita buat, maka akan terbentuk bentuk jaring-jaring seperti ini. Nah, nanti ini akan kita tekuk sesuai dengan polanya. Setelah itu kita juga membuat bentuk jaring-jaring yang sama di kertas manila ini dengan ukuran yang sama juga. Nanti tujuannya untuk merekatkan dari kertas karton dan kertas manila ini supaya lebih berwarna, supaya lebih menarik lagi. Nah, setelah terbentuk ini kita akan rekatkan ini. Yang pertama dari kertas kartonnya dulu, kita akan rekatkan kertas karton ini dengan menggunakan ini lem tembak. Jadi kita rekatkan dulu kertas kartonnya dengan menggunakan lem tembak. Setelah itu nanti kita rekatkan yang ini, bagian kertas manila ini nanti untuk menutupi seperti ini. Jadi untuk melapisinya seperti ini, nanti kita gunakan pakai double tip. Setelah kita membuat bentuk prisma segi empat seperti ini, selanjutnya kita akan membuat untuk kerangka prismanya. Yaitu kerangka prismanya segi empat, kita akan menggunakan tusuk sate. Kita akan menggunakan tusuk sate ini. Nah, ini nanti kita potong sesuai dengan ukurannya, yaitu dengan panjangnya 15, lebarnya 10, dan juga tingginya adalah 20. Ini kita ukur dulu satu persatunya sesuai dengan panjang yang akan kita butuhkan. Jadi kita nanti ukur dulu, tandai dengan pulpen. Setelah itu kita potong pakai cutter. Setelah kita potong-potong tusuk satenya tadi, maka kita akan mendapatkan ukuran 10 cm nya ini ada 4. Nah, ini ada 1, 2, 3, dan juga ini ada 4. Kemudian yang selanjutnya ukuran 15 cm nya juga sama, ini ada 4. Kemudian yang selanjutnya yang 20 cm nya juga sama, ini ada 4. Selanjutnya kita akan gabungkan dari kerangka-kerangka ini itu untuk membentuk sebuah kerangka balok. Ini saya menggabungkannya dengan menggunakan lem tembak. Jadi di sini kita tinggal lem saja seperti ini. Untuk cara penggunaannya, jadi di sini pada saat kita mengajar, kita memberitahu pada siswa bahwa ini merupakan bangun prisma segi empat. Nah, dari bangun prisma segi empat ini, ketika kita buka, maka akan terbentuk sebuah jaring-jaring. Jadi di sini kita buka, ini kita buka pelan-pelan, kita buka. Nah, kemudian kita buka lagi bagian bawahnya. Kita buka lagi bagian bawahnya. Nah, kemudian terbentuklah sebuah jaring-jaring. Nah, jadi ini nanti ini jaring-jaring sebuah prisma segi empat. Nah, dari jaring-jaring sebuah prisma segi empat ini terbentuk ada 6 buah sisi, yaitu ada sisi 1, 2, 3, 4, 5, dan juga 6. Nah, dari jaring-jaring ini nanti kita bisa menentukan luas permukaannya dengan cara menghitung luas setiap sisinya. Jadi luas sisi 1 ditambah luas sisi 2 ditambah luas sisi 3 ditambah luas sisi 4 ditambah luas sisi 5 dan juga ditambah luas sisi 6. Nah, kemudian dari ini merupakan jaring-jaringnya, dan di sini ini merupakan
merupakan bangun prismanya. Nah, ketika tadi bangun prismanya sudah kita buka, terbentuk jaring-jaringnya. Kemudian di sini ada yang namanya kerangka dari prisma segi empat. Nah, ibaratnya tadi dari sebuah prisma ini ketika dibuka, ini sisi-sisinya akan keluar. Nah, sisi-sisinya akan keluar, ini sisi-sisinya yang membentuk jaring-jaring, dan ini tinggal kerangkanya saja. Nah, dari kerangka prisma segi empat ini terdapat titik sudut. Ini yang di bagian pojok ini namanya titik sudut, dan di bagian ini namanya adalah rusuk. Kemudian yang ini jaring-jaringnya ini adalah namanya sisi. Nah, ketika kita terapkan nih di sini, nah misalkan kita masukkan seperti ini di sini, berarti di sini yang bagian ini merupakan sisi atasnya. Kemudian yang bagian ini merupakan sisi bawah. Ini merupakan sisi depannya. Kemudian yang ini berarti sisi sampingnya. Kemudian yang di sebelah ini berarti sisi belakang. Ini kemudian sisi sebelah sampingnya lagi. Nah, di sini sisi yang sampingnya lagi ini gitu. Nah, jadi seperti itulah cara penggunaannya. Alat peraga prisma segitiga yang akan saya buat adalah prisma segitiga sama kaki dengan panjang rusuk bagian alasnya itu sisi sama kakinya atau rusuk sama kakinya 17 cm, kemudian panjang bagian alasnya itu adalah 16 cm dengan tinggi yang sama seperti tadi yaitu 20 cm. Langkah yang pertama kita akan membuat jaring-jaring dari prisma segitiganya dulu dengan mengukur di sini pada kertas karton dan juga pada kertas manilanya di sini. Jadi kita ukur sama, kita buat jaring-jaring yang sama dengan ukuran yang sama juga. Yang pertama kita ukur dulu nih. Setelah pola yang kita buat terbentuk, selanjutnya kita gunting supaya membentuk jaring-jaring prisma. Nah, setelah terbentuk dua buah jaring-jaring, ini untuk yang jaring-jaring prisma segitiga sama kaki dengan kertas karton, dan ini yang dengan kertas manila. Sini nanti yang kertas manila akan kita gunakan untuk melapisi kertas kartonnya seperti ini. Nanti kita lapisi seperti ini. Nanti kita menggunakan double tip. Kita rekatkan dengan menggunakan double tip. Kemudian untuk prisma segitiganya ini nanti kita akan merekatkan dengan menggunakan lem tembak. Ya, kita rekatkan dulu. Nah, setelah tadi kita rekatkan, maka akan terbentuk sebuah prisma segitiga sama kaki yang seperti ini. Selanjutnya, kita akan membuat kerangka dari prisma segitiga sama kaki ini. Nah, karena di sini rusuknya ada 9, makanya kita membutuhkan 9 buah tusuk sate ini seperti ini. Nah, nanti kita ukur sesuai dengan ukurannya, yaitu untuk panjang alasnya di sini 16 cm, bagian ininya 16 cm ya. Bagian ini 16 cm, kemudian bagian yang ininya 17 cm, kemudian bagian tingginya ini 20 cm. Berarti nanti kita akan membutuhkan bagian serusuk alasnya pada bagian ininya nanti 16 cm ada 2 buah, 1 dan 2. Kemudian bagian yang ini rusuk yang segitiga sama kakinya 17 cm kita membutuhkan 4 buah. 1, 2, kemudian yang bawah sini 3 dan di sininya 4. Nah, kita ukur dulu. Kita ukur dulu sesuai dengan ukuran yang kita butuhkan. Nah, setelah kita sudah memotongnya sesuai dengan ukuran yang kita inginkan, setelah itu kita akan rekatkan ini sesuai dengan ukurannya. Jadi nanti saya akan merekatkannya dengan ini lem tembak. Nah, jadi saya rekatkan dulu nih. Untuk cara penggunaannya pada saat pembelajaran, jadi nanti kita menunjukkan bangun prisma segitiga sama kaki ini kepada siswa. Kemudian jika prisma segitiga sama kaki ini kita buka, maka akan terbentuk sebuah jaring-jaring prisma. Nah, ini sekarang mari kita buka. Nah, ini bagian atasnya.
Kemudian kita buka bagian bawahnya. Nah, ini bagian bawahnya. Kemudian bagian samping. Kemudian bagian samping. Maka akan terbentuklah sebuah prisma segitiga sama kaki seperti ini. Nah, ini merupakan jaring-jaring prismanya. Nah, kalau misalkan jaring-jaring prismanya ini setelah dibuka, maka sebetulnya dari bangun prisma ini terbentuklah sebuah ini, itu kerangka dari prismanya. Jadi ini adalah kerangka prismanya. Kalau tadi misalkan kita tutup, ini nanti akan membentuk sama juga dengan ini, bangun seperti ini, bangun prisma. Jadi seperti ini. Nah, jadi di dalamnya adalah kerangkanya, kemudian bagian luarnya nih yang kita buka ini adalah bagian sisinya. Nah, jadi kalau kita mau mencari luas permukaan dari prisma segitiga sama kaki, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 sisi. Jadi nanti kita hitung luas masing-masing sisinya, kemudian jumlahkan. Itulah rumus dari nanti ketemunya luas permukaan dari prisma. Kemudian dalam kerangkanya ini, dari kerangkanya di sini kita bisa lihat nih, di bagian ujung yang ini merupakan bagian titik sudutnya. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 buah titik sudut dari prisma segitiga. Kemudian ada rusuknya. Ini bagian ini adalah rusuknya. Rusuknya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 rusuk, kemudian ada 6 titik sudut. Dan sisinya adalah yang ini tadi yang sudah kita buka jaring-jaringnya. Tadi sudah kita hitung. Di sini sisinya ada 5 buah sisi. Untuk membuat alat peraga prisma segi 5 di sini, langkah yang pertama adalah membuat jaring-jaring prisma segi 5-nya dulu. Jadi di sini saya akan membuat jaring-jaring prisma segi 5 beraturan dengan panjang sisinya itu adalah 8 cm, kemudian tingginya 20 cm. Kita akan menggambar dulu bentuk gambar desainnya untuk jaring-jaringnya pada kertas karton ini dan juga kertas manilanya dengan ukuran yang sama. Mari kita gambar dulu. Dan setelah terbentuk dari prisma segi 5 beraturan ini, ketika kita buka maka akan terbentuklah sebuah dari jaring-jaring prisma itu sendiri. Nah, jadi akan terbentuk sebuah jaring-jaring prisma seperti ini. Nah, seperti ini. Untuk mencari luas permukaannya, kita tinggal menjumlahkan dari semua sisinya, ya. Kemudian setelah itu sebetulnya di sini terbentuklah sebuah rusuk dari tadi kita membuka prisma ini. Nah, ini adalah sisinya, kemudian ini adalah rusuknya atau kerangkanya. Jadi di sini ada titik sudut dan di sini ada rusuknya.